어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nana. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada definisi dari sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, ada juga nih alat peraga. Alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan keefisiensian penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Nah, ada juga nih macam-macam sumber belajar. Macam-macam sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, antara lain yang pertama itu ada sumber belajar tercetak, yang kedua ada sumber belajar non cetak, yang ketiga ada sumber belajar yang bentuknya fasilitas, yang keempat ada sumber belajar yang berupa kegiatan, dan yang kelima ada sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Nah, macam-macam media pembelajaran. Menurut Anderson, penggolongan menjadi 10 media sebagai berikut. Yang pertama itu ada audio. Audio itu seperti kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Dan yang kedua itu ada cetak, media cetak. Media cetak itu seperti buku pembelajaran, modul, brosur, dan gambar. Oke, yang ketiga itu ada audio cetak. Audio cetak itu ada seperti kaset audio yang ditempelkan bahan tulisan. Nah, yang keempat itu ada proyeksi visual diam. Itu seperti video bingkai atau slide. Dan yang kelima itu ada proyeksi audio visual diam. Itu seperti film bingkai slide bersuara. Yang keenam itu ada visual gerak. Visual gerak itu seperti film bisu. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada audio visual gerak. Audio visual gerak ini seperti film gerak bersuara seperti video, televisi, VDC. Oke, yang kedelapan itu ada objek fisik. Objek fisik itu seperti benda nyata, model, spesimen. Dan yang terakhir itu ada manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan itu seperti guru, perpustakawan, laboratorium. Selanjutnya ada aspek-aspek pendukung pemilihan sumber belajar. Yang pertama itu ada motivasi. Dan yang kedua itu ada kemampuan guru dalam penggunaan dan juga akan ditentukan berdasarkan yang pertama itu ada program pengajaran, yang kedua itu ada kondisi lingkungan, yang ketiga ada karakteristik siswa, yang keempat ada karakteristik sumber belajar. Nah, ada juga aspek-aspek pendukung pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada topik menarik minat siswa. Yang kedua ada materi dalam media penting bagi siswa. Yang ketiga ada relevan dalam kurikulum yang berlaku. Yang keempat ada apakah materinya otentik dan aktual. Yang kelima ada apakah fakta dan konsepnya benar. Dan yang terakhir itu ada format sistematis dan logis. Oke, selanjutnya juga aspek-aspek pendukung selanjutnya itu ada objektif, orientasi kebutuhan siswa, narasi gambar, efek, warna dan sebagainya memenuhi syarat kualitas. Ada juga bahasa, simbol, ilustrasi, dan sudah teruji daya dukungnya. Nah, aspek-aspek pendukung pemilihan alat peraga. Oke, itu ada kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa.
siswa. Kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Dalam penggunaannya, terjamin keamanan dalam penggunaannya, kemampuan dana, kemudahan dalam penyampaian, pemilihan, dan sebagainya. Oke, ada juga nih kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan itu ada 3 hal. Yang pertama itu sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan sarana belajar, informasi, konten, interaksi yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, serta peserta didik dapat memperluaskan wawasan dan pengetahuan. Dan yang terakhir ada pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Media pembelajaran dan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman serta penguasaan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, segitu dulu dari Nanat hari ini. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Dadah!